Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek cek. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahiman wa rahimakumullah azza wa jalla. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah jalla dzikruhu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita hingga hari ini kita berada di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas dan di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini merupakan seagung-agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih besar, lebih agung daripada nikmat dunia dengan segala isinya adalah nikmat meniti jalan hidayah Allah Azza wa Jalla yang wajib kita syukuri, karena dengan kita berada di atas agama inilah insya Allah kita akan sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita akan berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beragama di atas agama Allah dan di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua insyaallah tabaraka wa taala akan memasuki surga Allah dan akan melihat wajah Allah azza wa jalla. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semuanya tetap istiqomah hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan jalan untuk meniti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas insyaallah dari buku yang sangat berharga bagi kita, ya, karya seorang ulama Ahlussunnah di zaman ini, yaitu Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Jawaz rahimahullah. Dalam kitab beliau Prinsip Dasar Islam di bab yang kelima, yaitu keutamaan tauhid. Dari karya beliau inilah kita banyak belajar tauhid. Dari kitab-kitab beliau kita banyak belajar sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan juga keluarga-keluarga beliau, pada anak beliau, pada keberkahan
ilmu beliau dan dakwahnya insyaallah taala dan sebagai jalan menuju surga Allah bagi beliau dan keluarganya. Amin. Allahumma amin. Dalam keutamaan mentauhidkan Allah, kita tahu bahwa tauhid adalah pintu gerbang menuju keselamatan kita. Ya, tauhid ini yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada nabi, 124.000 nabi yang Allah utus, 315 orang rasul yang Allah utus kepada umat manusia dari zaman ke zaman. Semuanya membawa misi tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dalam rububiyah Allah, mengesahkan dalam uluhiyah Allah, mengesahkan dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi semuanya membawa agama tauhid, dan tidak ada agama yang Allah turunkan kecuali agama tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan berbagai macam kesyirikan yang ada. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasulnya kecuali mengajak manusia an ibudullah wa istanibu taghut, yaitu beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut. Bahkan karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh kitab-kitabnya yang tidak dikenali oleh kita atau yang dikenali oleh kita, di dalamnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Perintah untuk mentauhidkan Allah ada di dalam seluruh kitab-kitabnya yang kita tidak banyak tahu, kecuali apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan juga yang lain-lainnya. Dan itu semuanya mengajarkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesyirikan itu adalah menjadi misi yang utama dari seluruh para nabi dan para rasul, sekaligus apa yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Tauhid juga yang ketika ini didakwahkan, maka konsekuensinya adalah akan banyak pertentangan dengan tradisi dan kebiasaan yang berada di masyarakat, yang memang masyarakat secara umum jahil dalam masalah penghambaan diri. Maka ketika kemurnian tauhid diajarkan, sebagaimana kita dapati seluruh para nabi dan para rasul ketika mengajak umat mentauhidkan Allah, maka mereka murka, mereka marah. Kita dapati misalkan ketika Nabi Nuh alaihi salam dihadapkan pada umatnya yang mereka melakukan penyembahan kepada orang-orang saleh, di antara umat Nabi Nuh alaihi salam, mereka berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Mereka bukan hanya saja melukiskan wajah-wajah mereka, tapi juga pada akhirnya membuat patung-patung berhala-berhala yang kemudian disembah. Umat berikutnya datang kemudian kuburan mereka didatangi. Awalnya didoakan, diucapkan salam. Berikutnya kemudian minta syafaat kepada kuburan tersebut. Jelas jatuh kepada kesyirikan. Ketika kita memiliki sikap berlebih-lebihan kepada orang yang kita cintai, baik itu para nabi, para rasul, apalagi para ulama yang datang berikutnya setelah kenabian itu ditutup, maka sikap berlebih-lebihan itulah yang membuat mereka itu jatuh kepada kesyirikan, disadari atau tidak. Didapati di rumah-rumah mereka
ada foto-foto, ya, ada foto-foto orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai di kalangan para ulama yang kalau lihat wajahnya, kata mereka, saya semangat menghafal Al-Quran. Kalau melihat wajahnya, saya semangat sholatnya. Kalau melihat wajahnya, saya ingat berzikir kepada Allah. Ini pernah terjadi pada masa sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Ketika generasi seperti ini memang betul belum jatuh kepada kesyirikan, tapi foto dan lukisan itulah yang membuat apa? Wasilah menuju kepada kesyirikan. Besoknya datang lagi umat yang kedua. Dulu ayah kamu ketika lagi futur, lagi tidak bersemangat ibadah, lagi jauh dari Al-Quran, mereka bicara tuh dengan foto yang ada di foto tersebut. Bib, saya minta ini Bib. Jangan, saya minta ini aja. Pak Yai, saya beli. Ya. Jatuhlah kemudian generasi itu jatuh kepada kesyirikan. Disadari atau tidak disadari, karena kejahilan yang begitu luar biasa di masyarakat kita tentang masalah tauhid, sehingga mereka akan terhalangi dari surga Allah Azza wa Jalla wa billah. Untuk itulah ikhwatul iman a'azallahu, mengenali setiap keutamaan tauhid ini perkara yang sangat penting bagi kita. Dan kita sudah membahas hingga poin 8. Kita akan masuk kepada poin yang ke-9, ya. Berkata Fadilatul Ustaz Yazid di dalam buku ini tentang keutamaan tauhid yang ke-9. Tauhid akan mencegah seorang muslim dari kekekalan dalam neraka. Ya, tauhid akan mencegah seorang muslim dari kekekalan di dalam neraka. Artinya kalau dia mentauhidkan Allah, kalaupun dia masuk ke neraka tidak kekal. Dia akan keluar dari neraka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata." Yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Yaitu apabila penghuni surga memasuki surga. Wa ahlun nari an-nara, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Allah berfirman kepada para malaikat yang menjaga neraka, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka itu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Kalau masih ada di dalam hatinya itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita dengan dosa yang begitu banyaknya selama kita di dunia yang kita lakukan, maka keimanan yang sekecil apapun yang ada dalam hati kita itu, yang tersisa dalam hati kita, itu akan menjadi sebab kita dikeluarkan dari api neraka. Akhriju, keluarkanlah oleh kalian semua, ya, para malaikat yang menjaga neraka. Man kana fi qalbihi, yaitu siapa saja orang yang dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min iman, ada seberat, ya, biji sawi dari keimanan.
fayukhrajuna minha, maka mereka pun akhirnya dikeluarkan dari neraka tersebut. Padahal apa? Qad suwaddu, padahal tubuh mereka itu sudah hitam legam bagaikan arang. Alhamdulillah, kita jangan sampai kita masuk ke dalam neraka meskipun sesaat. Ya, meskipun sesaat. Karena kita sama-sama tahu bahwa ya terbakar satu jemari kita saja di api dunia yang seperti ini, kita udah nangis berhari-hari. Ya, kita bisa nangis berhari-hari. Apalagi kalau 1 menit, 2 menit di neraka. Waliyahulillah. Jadi di sini fayukhrajuna minha, mereka dikeluarkan dari api neraka. Qad suwaddu, padahal mereka itu telah menghitam. Lalu kemudian apa? Fayulqauna fi naharil hayat awil hayat, lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Ya, atau ya, perawi ini ragu-ragu, yaitu Imam Malik di sini ragu-ragu apakah al-hayat atau al-hayat. Al-hayat itu malu, al-hayat itu kehidupan. Jadi sungai ini namanya sungai kehidupan atau sungai ya al-hayat, sungai malu. Kenapa disebut sungai malu? Karena orang yang masuk ke situ, ya, ke sungai tersebut, kalau tidak masuk ke sungai tersebut, meskipun Allah memerintahkan dia untuk masuk ke dalam surga setelah mentas dari neraka, masih ada bekas-bekas dalam tubuhnya itu, rantai-rantai bekas siksaan di neraka jahanam. Hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Ketika penghuni surga terakhir, yang mereka itu di neraka, penghuni surga yang terakhir masuk yang di surga tersebut, dan dia juga yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Kita bayangkan ya, misalkan saya ketika baca hadis itu, saya bayangkan saya mengajak para santri itu ya acara renang, ya. Renang gitu ya, bawa 3 bus, semua sudah masuk ke bus, tinggal 1. Ya, dia apa tuh, baunya saking senengnya gitu, tinggal menang. Kita absen lagi, kok masih kurang 1? Ternyata dia sedang asik dia. Ya. Padahal waktu sudah mau maghrib. Ya. Itu kalau di tempat yang menyenangkan seperti itu. Bagaimana kalau renangnya itu dia di neraka, coba. Ya. Dia nengok kanan, nengok kiri, sudah tidak ada lagi. Kok ternyata cuma saya sendiri di neraka ini? Maka dia segera mendekat ke tepian itu, lalu kemudian dia naik. Ketika naik itu, rantainya masih ada di lehernya, ada di kakinya, ada di tangannya, ada di kakinya. Karena Allah keluar kamu dari neraka dan masuk ke surga. Di dalam hadis itu dikatakan, ya Rabb, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan seperti ini? Saya malu. Itu awal hadis itu. Saya malu. Semua orang di surga itu semuanya pasti akan lihat saya semuanya. Kenapa ada orang yang seperti ini yang masih di dalam rantai, kok bisa-bisanya masuk ke dalam surga? Saya malu, saya nggak mampu untuk berjalan menuju ke gerbang surga tersebut. Yang riwayat yang lain dikatakan surga sudah penuh ya Rabb, seakan-akan sudah tidak ada tempat lagi bagi saya untuk masuk ke dalam surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, maju kamu. Maju lagi, selangkah lagi. Dia ngintip dulu dari balik, ada celah sedikit ya, untuk melihat ke dalam surga itu. Di taman-taman surga itu para penghuni surga yang sedang duduk di taman, sedang banyak menikmati buah-buahan yang ada. Mereka duduk di dipan-dipan. Dia mengatakan, ya Rabb, sudah tidak ada tempat bagiku.
Ya. Maju lagi, terus mendekat. Setelah mendekat, baru dia mengatakan, saya malu untuk berpakaian seperti untuk apa dalam keadaan seperti ini. Mereka pasti semuanya akan mentertawakan aku. Kalau orang sekarang, mereka pasti akan membuli saya, kan begitu. Jahanam kan gitu. Jahanam itu orang yang bekas ya dari alumni neraka jahanam. Ya, alumni neraka jahanam itu jahanam yun. Ya. Maka kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, terjunlah kamu, masuklah kamu ke sungai itu. Ya. Di dalam hadis itu sungai Al-Haya. Untuk menghilangkan rasa malu dia disuruh masuk ke sungai itu, menceburkan dirinya di situ. Lalu setelah dia menceburkan ke sungai tersebut, rantai-rantai yang mengikat lehernya, yang mengikat tangan dan kakinya lepas satu persatu. Dengan air yang begitu menyegarkan dia gosok tuh badannya itu sampai tidak ada bekas sedikit pun pada badannya padahal tadi apa? Qad iswaddu, sudah gosong. Tapi ketika masuk ke sungai itu ternyata itu kembali badannya dia kembali bersih, tidak ada sedikit pun bekas bahwa dia itu baru saja keluar dari neraka. Ada yang dikatakan itu Nahrul Hayat, sungai kehidupan, karena dari sungai itulah semua anggota badannya dia yang saat tadinya sudah gosong itu hidup kembali. Kulit-kulitnya, rambutnya, kan gitu. Semua tumbuh lagi seperti semula. Maka hidup kembali dia sebagaimana awal penciptaannya. Setelah dia masuk, maka ya di sini dikatakan fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayl. Ya. Maka tubuh mereka itu tumbuh, yaitu berubah sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Jadi kembali lagi itu, rambut pada kepalanya tumbuh, kemudian kulit-kulitnya jadi tumbuh lagi, jadi berubah lagi menjadi indah kembali. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwa dia setelah keluar dari neraka tersebut tidak tersisa sedikit pun bekas dari neraka jahanam tersebut, sedikit pun tidak ada. Sehingga ketika itu dia percaya diri bahwa dia kemudian mendekat ke gerbang surga. Dibukakanlah pintu gerbang surga tersebut, dan lalu kemudian dia mendapati kenikmatan yang luar biasa. Duduk langsung di taman surga tersebut. Lalu kemudian Allah masih terus, ini riwayatnya masih berlanjut. Ya, meskipun di hadis ini sampai di sini. Di riwayat yang lain sampai kemudian orang tersebut duduk yaitu di taman dan melihat orang-orang yang sudah lama berada di surga itu begitu nikmatnya, begitu merasakan keindahannya. Maka kata dia ketika Allah mengatakan, terus masuklah, berjalanlah kamu di sini, di taman-taman itu. Apa kata dia? Cukup ya Rabb, di sini saja. Saya sudah mendapati kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Artinya Pak, saya tidak perlu lagi masuk ke dalam pun, cukup di balik gerbang ini saya sudah cukup mendapati kenikmatan yang luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adakah sesuatu yang sangat menyakitkan seumur hidupmu di dunia, bahkan ketika tadi berada di neraka, pada saat ketika sudah membuka gerbang ini dan berada di balik gerbang ini, ada enggak rasa kepedihan yang ada? Dia mengatakan hilang semuanya. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian, maukah aku berikan kepadamu satu kekayaan
di mana kekayaan itu pernah dimiliki oleh seorang raja dari manusia di dunia ini. Mau nggak kamu? Ditawarkan. Jadi orang yang terakhir masuk surga ini ditawarkan, mau nggak kekayaan kamu di surga ini? Ini seperti kekayaan seorang raja yang pernah berkuasa di dunia, di dunia. Kata dia mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilanil jannah, bukankah engkau telah memasukkan aku ke dalam surga? Ini sudah cukup lebih dari kenikmatan yang engkau tawarkan, ya Allah. Tidak. Jika Anda mau, aku akan berikan istana tersebut kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Aku mau, ya Allah. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapat yang semisalnya, lebih dari semisalnya, sampai dikatakan 10 kali lipat kekuasaan yang pernah dimiliki oleh seorang raja di dunia itu diberikan kepada penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Itu karena apa? Karena tauhid. Karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa selamat dari kekekalan di neraka. Dia bisa dikeluarkan dari neraka tersebut. Itulah pentingnya tauhid. Maka orang-orang non-muslim, Bapak dan Ibu sekalian, orang kafir tidak bermain-main dengan kalimat tauhid ini. Mereka kalimat yang paling dihindari oleh mereka adalah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ya kan, itu kalimat tauhid, atau kalimat la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Orang kafir paling menghindari kalimat ini. Jadi bukan hanya itu kan sekedar kalimat. Jadi kalau ada muslim masih meyakini, ya, bahwa ada Tuhan yang dilahirkan, ya, ada Tuhan yang dilahirkan, lalu kemudian dia ikut mengucapkan selamat lahirnya Tuhan, ya, maka ini kalimatul kufur, kalimat kekufuran, ya. Dan sekarang ini jadi masalahnya itu adalah di masyarakat kita kata-kata tersebut dianggap biasa, ya. Dan dia mengatakan itu kan sekedar kalimat. Padahal kalimat tauhid yang kita miliki itu tidak mau terucap sama sekali oleh lisan mereka bagi kalangan non-muslim. Karena mereka tahu. Bahkan dijelaskan dalam hadis, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah faqad asama minni dima'ahu wa amwalahum illa bihaqqiha. Faqad asama Allahu, ya, minni dima'ahu wa amwalahum illa bihaqqiha. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya, menjaga jiwanya illa bihaqqiha, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, hartanya dijaga oleh Allah, kehormatannya dijaga oleh Allah, jiwanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang sahabat dalam sebuah peperangan, mereka orang-orang kafir itu sudah terkalahkan. Ada di antara mereka terpojokkan. Dan ketika pedang itu sudah terbunuh, sudah berada di tangan seorang sahabat, lalu kemudian laki-laki dari orang kafir itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tetap dibunuh laki-laki tadi. Ada sahabat yang mengetahui hal tersebut, menyampaikan hal itu kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mengcross-check kembali, benarkah berita yang telah aku dapati bahwa engkau telah membunuh seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahabat itu mengatakan, benar ya Rasulullah, tapi aku membunuhnya karena aku tahu bahwa
dia itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu hanya sekedar karena dia ada takut akan aku bunuh, sehingga dia mengucapkan hal itu. Rasulullah marah kepada sahabat ini dengan mengatakan, apakah aku diutus untuk mengorek isi hati seseorang? Kalau lisannya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tahan untuk tidak boleh menyakitinya. Itu sekedar kalimat yang terucapkan. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yalid walam yulad. Ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kalian tahu bahwa kalian itu berasal dari apa? Dari mana? Apakah engkau yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah menetapkan satu persatu makhluk yang telah aku ciptakan itu, baik yang kalian ataupun orang-orang yang terdahulu itu. Jadi kalau kita masih ada dalam diri kita itu bermain-main dengan kata-kata kufur, dengan ilmu yang kita miliki bahwa hal itu dianggap ini kan cuma sekedar basa-basi, ini kan sekedar perkataan, ini kan sekedar ini dan lain, maka ya sangat disayangkan kalau dia tahu bahwa hal itu secara ilmunya tidak boleh kita mengucapkan. Selamat hari Natal, selamat hari apa yang itu menunjukkan lahirnya Tuhan yang mereka yakini. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Lihat di dalam juga kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sangat tegas dalam masalah ini. Jadi bukan hanya sekedar kalimat, karena kalimat tauhid la ilaha illallah sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak berani mengucapkan hal seperti itu, karena kalau mereka mengucapkan hal itu, ya mereka bisa dianggap masuk ke dalam agama Islam. Inilah kalimat tauhid yang kalau kita mengucapkannya dan itu ada di dalam hati kita, itulah yang akan menjadi sebab seseorang itu tidak kekal di dalam neraka. Ini keutamaan tauhid yang luar biasa. Keutamaan tauhid yang ke-10, kata beliau, ya hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa mata'ahu bis-sihhati wal afiyah, orang yang bertauhid kepada Allah dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Ya, orang yang bertauhid kepada Allah, yang meyakini bahwa hanya Allah saja satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya penghambaan diri kita, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, zakat kita, puasa kita, doa kita, hatta dalam urusan kita menyembelih hewan pun, baik itu hewan kurban, hewan al-hadyu, hewan sekedar kita untuk makan-makan biasa, semuanya harus diniatkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Segala sesuatu yang itu kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti bahwa kita telah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang bertauhid kepada Allah dan itu kita lakukan dengan keikhlasan. Ikhlas itu adalah murni pada niat dan maksud serta tujuan. Ikhlas itu adalah kemurnian niat, kemurnian maksud, dan kemurnian tujuan. Itulah ikhlas. Maka
amal kita yang sedikit itu akan menjadi banyak. Kenapa amal yang sedikit itu bisa menjadi banyak kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena memang Allah lah yang menghendaki setiap amal itu pasti ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan saja sekecil apapun, ia akan melihat balasan yang Allah berikan kepada kita. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amal-amal kita. Kalau ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbarengan dengan tauhid itu, tidak dicampuri sedikit pun ketauhidan kita dengan kesyirikan kepada Allah, maka Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, sekecil apapun kesyirikan itu, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, maka Allah mewajibkan dirinya untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ini cara Allah untuk memberikan balasan kepada setiap amal perbuatan manusia. Tauhid akan dibayar dengan surga Allah, kesyirikan akan dibayar dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu mentauhidkan Allah, satu amalan Allah bisa balas dengan 10 kali lipatnya. Ketika kita membaca kata Rasulullah Alif Lam Mim, kalian jangan dikira bahwa pahala Alif Lam Mim itu cuma pahalanya satu. Kata Rasulullah SAW, pada kalimat alif itu ada satu kebaikan, pada lam ada satu kebaikan, pada mim ada satu kebaikan. Satu kebaikan Allah balas 10 kali lipatnya. Jadi ketika kita membaca alif lam mim 3 kali 10, maka itu akan berubah menjadi 30. Begitu juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan satu, sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Bersalawatnya Allah kepada kita apa? Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memuji kita di hadapan para malaikat. Satu amalan karena kita mentauhidkan Allah dibalas 10 kali lipatnya. Satu amalan Allah akan balas sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, di jalan Allah itu adalah apa? Seperti zakat, ya, itu juga kita keluarkan di jalan Allah. Kemudian kita dengan bersedekah, ya, di mana sedekah ini pahalanya jariyah. Sedekah yang kita pilih ini pahalanya terus mengalir. Membangun masjid, mengeborkan sumur untuk kebutuhan masyarakat umum, membuat satu rumah untuk orang-orang yang ibnu sabil, mewakafkan mushaf, menanam pohon, ya, alirkan irigasi dan mampet, ya, menyebarkan ilmu. Ini adalah sedekah jariyah. Ya.
Orang yang bersedekah ini, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti orang memberikan satu benih, lalu kemudian Allah lipat gandakan menjadi 7 batang. Pada satu batangnya Allah tetapkan padanya 100 benih. 7 kali 100 berapa? 700. Ya. Dan Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena ada orang yang bersedekah satu, lalu kemudian keikhlasannya ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Padahal tadi dikatakan apa? Orang yang bertauhid kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kalau ada kesalahan lagi, orang menjelaskan bahwa siapa yang ingin punya 10 atau 700 mobil Innova, besok datang ke rumah Bapak. Nah, sekarang mobil Innova tinggal di lapangan situ. Nanti saya bawa. Gitu ya. Besok itu 1 nggak muncul, 2 nggak muncul, jangankan 700. Karena orang berharapnya ketika sedekah itu langsung dibayar cash di dunia ini. Ketika penjelasannya nggak tuntas kepada masyarakat, maka saya khawatir ayat yang disalahkan oleh masyarakat tersebut. Ya kan? Ustaz, katanya ya sedekah 1 bisa berlipat menjadi 700. Saya sudah infakkan 1 villa saya, gitu, tapi ternyata jangankan 700. Saya pengen dapat 7 villa saja nggak dapat. Ya, ayat pasti benar, ayatnya pasti benar. Tidak mungkin ayat itu salah, karena Allah yang berfirman, karena salihat batin seperti satu benih ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 batang itu, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Pada satu batang itu ada 100 benih lagi, berarti 700. Itu kita berharap Allah yang membalas. Dan keikhlasan kita itu diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dia berinfak hari ini, mungkin dibayar besok, mungkin juga dibayar hari ini, mungkin juga dipalingkan dari musibah yang akan datang kepada dia, mungkin juga itu disimpan pahalanya, balasannya untuk kita ketika berada di akhirat nanti. Jadi itu 700 kali lipat itu pahala apa? Sedekah. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal kita dengan ketauhidan ini yang berdasarkan tauhid itu dengan bighairi hisab, tanpa ada perhitungannya. Lebih dari 700, lebih dari sekian kali lipat. Di antaranya adalah berpuasa, dan di antaranya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersabar itu, orang bersabar itu akan dipenuhi balasannya bighairi hisab. Tidak ada hitungan-hitungannya. Dan puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, kalau orang sholat sendiri itu pahalanya 1 berjamaah itu 27 derajat. Kalau orang bersolawat 1 kali, Allah akan balas 10 kali. Tapi ketika puasa, Allah mengatakan as-sawmu li wa ana azibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah tidak menetapkan berapa pahala puasa. Tapi dijelaskan dalam hadis yang lain, pahala puasa itu sama seperti pahalanya atau balasannya sabar. Karena as-sawm was-sabr. Ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala membalas setiap amal perbuatan manusia. Tapi syaratnya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebesar apapun amal manusia di dunia ketika tidak didasari dengan ketauhidannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun amal perbuatannya, infak sedekahnya, kalau tidak dasarnya ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah tidak akan membuahkan apa-apa di akhiratnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kalau orang-orang kafir mereka datang kepada Allah itu meminta balasan dari apa yang pernah mereka lakukan. Saya sudah mendonasikan uang saya sekian miliar. Saya sudah membantu orang-orang fakir miskin di musibah ini, di tempat bencana ini dan yang lainnya. Miliaran sudah saya keluarkan. Saat ini saya minta balasannya. Allah katakan, apakah kamu beriman kepada aku atau tidak? Apa yang Anda lakukan? Ya, ketika dia tidak beriman, maka Allah katakan balasanmu sudah didapati di dunia. Semua orang tahu, ya, melalui apa? Melalui banner-banner yang ada sekian miliar itu donasi Anda. Semua manusia itu tahu bahwa yang mendonasikan sekian miliar itu adalah Anda, dan Anda cukup terkenal pada saat itu di dunia. Itu balasan yang sudah Anda terima. Itu balasannya sudah disegerakan ketika Anda di dunia. Wa ma lakum fil akhirati min khalaq, tidak ada bagianmu di akhirat ini. Maka kata Allah, kami jadikan amal-amal kalian itu seperti debu yang berterbangan. Faj'alnahu haba'an mansura. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga dalam surah Al-Mulk ayat 2 bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan keikhlasan, ya, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kata beliau di sini dikatakan dalam ayat yang mulia tersebut Allah menyebutkan dengan amal yang baik, ahsanu amala, amal yang baik, tidak dengan amal yang banyak. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Ya, Allah tidak menjelaskan aksaru amala, tapi Allah katakan ahsanu amala, amal yang paling baik. Dan amal dikatakan baik atau saleh bila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba, yaitu mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat lebih berat jika dibandingkan langit dan bumi dengan sebab keikhlasannya. Kita tahu bahwa di akhirat itu pernah ada seseorang yang, ya, dia timbangan berat badannya kalau di dunia ini besar, ya. Kita yang gemuk, Pak, ya, untuk saya gitu, kita yang gemuk begitu. Kalau kita ini ditimbang sekarang ini di dunia ini itu mungkin 100 kilo, 120 gitu ya. Kartu ATM adalah ATM, ya. Lalu kemudian timbangannya adalah ditimbang. Ini timbangan. Timbangannya itu punya dua sisi, ya kan? Punya dua sisi. Saya suruh naik ke sini satu sisi, lalu kemudian Allah letakkan kalimat tauhid pada sisi ini. Ternyata berat badan kita itu tidak ada apa-apanya. Jika dibandingkan kalimat tauhid maka akan sangat berat sekali. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Maka kalimat tauhid itu
Jika dibandingkan dengan langit dan bumi, maka kalimat tauhid itu jauh lebih berat. Apalagi badan kita. Maka ketika ada seorang sahabat yang mentertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Abdullah bin Mas'ud sedang berada di atas pohon kurma. Tiba-tiba ada sahabat yang lain, diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, lewat di bawah pohon kurma tersebut. Melihat ke atas ada Abdullah bin Mas'ud sedang berada di atas pohon kurma. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat itu memiliki badan yang kecil. Betisnya juga betis orang dewasa, tapi dia seperti betis anak-anak. Karena memang dia ada kekurangan di situ. Dia tertawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai kemudian itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Ya Abu Dzar, inna fika mru'un jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kok lisanmu itu masih lisan jahiliyah? Kok masih membuli seperti itu? Demi Allah, kata Rasul, kelak di akhir pada hari kiamat, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang itu lebih berat dari kalian semuanya. Karena apa? Keimanan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang memperberat badan kita di dunia ini, itu bisa praktekkan. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk mengamalkan satu hadis ini. Lalu kemudian kita coba dan kita telaah. Badan yang gemuk itu bisa saja ringan untuk menunaikan ibadah, menunaikan ibadah sholat lima waktu, datang ke masjid, ataupun berziarah, ataupun berkunjung silaturahim. Ketika badan kita ini pada hari itu sadar bahwa dosalah yang memperberat badan kita, lalu kemudian kita perbanyak istighfar terus gitu, sampai terasa ringan badan kita itu, sehingga mudah sekali untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, untuk kita bersilaturahim dan lain-lainnya. Tapi pada saat badan kita itu dibawa pada sebuah kemaksiatan, meskipun badan kita itu ringan, sangat berat sekali untuk bisa melakukan amal ibadah. Ternyata yang memperberat badan kita itu sebenarnya adalah bukan makanan, bukan minuman, bukan itu. Tapi yang membuat ringan badan kita, seberat apapun badan kita akan terasa ringan untuk bisa beribadah, manakala kita terus berusaha menjaga diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau badan kita itu meskipun timbangan badan kitanya itu ringan, tapi kalau banyak dosa dan kemaksiatannya akan terasa berat bagi dia untuk bisa menunaikan kebaikan dan amal-amal saleh. Itu bisa antum uji dan bisa antum praktekkan. Karena hadisnya ini nyata. Hadis tidak mungkin dia berbohong. Karena baginda Rasulullah SAW berbicara dengan wahyunya. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dia diingatkan oleh baginda Rasul, ya Abu Dzar, inna fika mru'un jahiliyah, wahai Abu Dzar, pada mulutmu itu, lisanmu itu, mru'un jahiliyah, ada perkara yang memang itu biasa dilakukan oleh orang jahiliyah, suka ngomongin orang misalkan, itu yang membuat apa? Yang membuat berat badan kita itu. Untuk itu kita berhati-hati. Kalimat tauhid ini adalah kalimat yang insyaallah tabaraka wa taala di dunia ini akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketundukan kita kepada Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat
masyarakat kita ini, para ummahat misalkan ya, kita lihat kalau lagi umrah kita dapat ini, bandingkan berat badannya para ummahat kita, masyarakat Indonesia secara umum itu dengan berat badannya warga Turki ya. Itu pada umrah tuh namanya ummahat Turkiyat gitu. Wanita Turki itu muslimah Turki yang namanya badannya itu mungkin kalau timbangannya bisa capai 100, 120, 100 apa gitu ya. Karena ya terlihat lah kan gitu, bukan Ustaz memperhatikan sih nah, karena itu sulit di depannya, selalu kan kita lihat begitu. Kita mau ke masjid kita lihat kan gitu ya. Kodul basornya susah memang kan, kita kan harus melihat di depan jalan ya. Tapi yang saya ambil pelajaran itu adalah apa? Mereka itu tawaf, ya tawafnya, sa'inya gitu ya, itu Masya Allah gitu. Nah ummahat kita itu kan rata-rata badannya agak langsing jika dibandingkan dengan yang gemuknya kita juga kadang-kadang mungkin bagi mereka dianggap langsing. Yang kurusnya kita ya dianggap kurus banget sama mereka. Ya kira seperti itu. Nah itu kalau dilihat itu, Bu, ayo lagi semangat kita toh 3 putaran lagi. Capek Ustaz. Sabar Ustaz, ya Ustaz nanti nunggu di depan saya. Ya udah saya tunggu depan. Jalan lagi gitu. Ayo 2 putaran lagi gitu. Ya Ustaz capek Ustaz, kaki udah begini. Ya. Bukan berarti bahwa mereka badan besar seperti itu karena mereka tidak punya dosa, bukan. Tapi artinya sebagai gambaran secara nyata bagi kita, kadang-kadang keikhlasan dia dalam menunaikan amal ibadah dia itu bisa meringankan ya beban kita. Hampir-hampir saja kita bisa melihat masyarakat Indonesia, apalagi para ummahatnya, kalau musim haji itu nggak ada yang mau berjalan kaki dari mulai Arafah ketika keluar sudah maghrib terus sampai ke pemondokan di Mina. Itu hampir tidak ada tuh. Orang Indonesia semuanya udah naik ke bus saja gitu. Tapi coba dilihat, buka tuh di jendela bus itu kita melihat di pedestriannya itu gitu ya. Itu namanya ibu-ibu yang dari Turki, yang dari mana itu berjalan kaki mereka. 17 kilo mungkin atau apa sampai ke Mina itu luar biasa. Ya. Barangkali bisa menyemangati mereka untuk bisa seperti itu karena memang terus dia mengasah ya batinnya dia untuk ikhlas ittiba kepada baginda Rasulullah SAW yang dengan keikhlasan terus, istighfar terus, itulah yang membuat ringan badannya. Maka kemarin ya Kementerian Agama itu Pak, di salah satu acara sertifikasi para pemimpin haji profesional ya, saya ikut dalam 8 hari sertifikasi itu. Apa kata mereka? Perbedaan masyarakat Indonesia kalau menunaikan ibadah haji itu yang selalu dikomplainkan kepada pihak Kementerian Agama itu pemondokannya jauh gitu. Cateringnya terlambat kan gitu. Tendanya sempit, AC-nya mati atau bocor kan gitu ya. Kamar mandinya kurang, apalagi itu. Busnya itu padat gitu ya. Busnya yang tua kan gitu. Kalau itu diambil, ditulis satu persatu terus gitu sampai ada 100 poin. Kata orang teman, kalau ada poin-poin 100 itu gitu ya, itu semuanya berkaitannya dengan fasilitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji itu sendiri, Pak. Kata orang Kemenak, dia mengatakan, saya ingin ada di antara mereka yang protes. Kenapa nih? Ya, kita ini bacaan doanya kok begini, gitu ya.
Kenapa tawafnya itu seperti ini? Kenapa misalkan kita itu lontar jumrohnya kok pagi hari bukan ba'da zawal? Ya kan? Jadi nilai-nilai ibadahnya itu atau manasik hajinya itu ditanyakan pastinya. Tapi itu jarang sekali ditanyakan oleh kita, Pak. Jadi seakan-akan sudah diketahui orang Indonesia mah tidak akan ada yang berbicara mengenai manasik hajinya. Pasti yang ditanyakan itu fasilitasnya, katanya. Itu yang terjadi. Padahal ya, fasilitas itu pendukung. Yang lebih utama itu, kenapa sih kalau tanggal 8 itu jemaah haji Indonesia tidak berusaha untuk mengamalkan sunnah hari tarbiyah, nginep dulu semalam di Mina, kayak gitu. Bukan langsung ke Arafah. Kenapa itu tidak rame-rame kita meminta kepada Kemenang itu? Gitu. Belum lagi kemudian berkaitan dengan hewan al-hajj dan macam-macam. Jadi ternyata kita umat Islam ini ketika dihadapkan dengan amal-amal yang baik, itu masih banyak kita kurang peduli dengan ahsanu amalannya di situ. Itu yang masih kurang. Hal itu dipengaruhi juga nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah itu yang memang masih kurang juga dalam pembinaan kepada umat. Sehingga umat kita ini kadang-kadang ya dia lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam satu waktu dia berada dalam apa? Dalam kesyirikan. Itu yang terjadi. Padahal lisannya sedang mengucapkan la ilaha illallah ke kanan dan ke kiri. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Tapi setelah itu doanya gitu ya kepada ruh siapa yang ada dalam kubur ini gitu kan, meminta ini, meminta itu dan mulai mana kalimat tauhid la ilaha illallah yang baru saja diucapkan. Nah itu yang kemudian bisa menyebabkan amal-amal dia itu jadi tidak baik. Kemudian yang ke-11, bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dia mendapat rasa aman. Dan orang yang tidak bertauhid selalu was-was, dalam ketakutan, tidak tenang. Mereka takut pada hari sial, atau punya anak lebih dari 2, takut tentang masa depan, takut hartanya lenyap dan seterusnya. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Ya, orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla akan dihilangkan was-was dalam hatinya. Akan hilang rasa ketakutannya. Ya, itu kalau orang mentauhidkan Allah. Sementara orang yang kalau misalkan dia tauhidnya itu terganggu, ya nilai-nilai tauhidnya itu terganggu, maka dia akan takut kepada kesialan pada hari, pada tanggal, pada bulan, gitu ya, dan lain-lain. Ada orang yang takut sekali dengan hari Selasa dan hari Sabtu. Ya. Ada orang yang takut sekali dengan hari Selasa dan hari Sabtu. Maka kajian Ummahat ini sengaja di hari Selasa, ya, untuk menghilangkan rasa takut. Apalagi hari Selasanya nanti misalkan ada pas tanggal 13, di mana angka 13 itu angka sial kata sebagian orang. Ya. Insinyur diminta bangun hotel. Ya. Hotelnya bintang 5, lalu kemudian 20 lantai. Lantai 1, 2 basement, 3, 4, 3 lantai 1,
terus sampai mesinnya kan ada sampai lantai 17. Lihat di lift itu dari 12 langsung 14. Sebagiannya 12A, 12B. Lantai 13-nya dianggap 12 ya, 12B. Mana angka 13-nya kok menghilang gitu? Itu orang yang kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia cacat pada ketauhidannya dia. Dia meyakini bahwa ada kesialan yang ditimbulkan dari hari, ada kesialan yang ditimbulkan dari tanggal atau dari angka-angka, ada kesialan yang bisa ditimbulkan oleh hewan-hewan tertentu, atau bahkan ada kesialan oleh warna-warna tertentu. Coba kenapa sih? Yang bisa jawab kenapa kalau misalkan ada saudara kita, tetangga kita yang kena musibah, kenapa sih mesti pakai bendera kuning? Ya, apakah tersinggung untuk partai tertentu? Atau misalkan jaket kuliah tertentu, ya kan? Nah, ada tuh yang perguruan tinggi pakainya jaket warna. Kenapa sih kemudian mesti di mana-mana kalau ada kematian itu pakai baju hitam? Ya, pakai baju hitam. Ada yang pernah takziah kemudian pakai baju batik. Setelah salam ditanya, kondangan di mana? Habis kondangan di mana? Apakah kemudian kalau orang pakai baju putih tidak boleh? Kedua matanya itu menangis karena habis takziah kepada temannya yang sahabatnya yang wafat, tapi dia pakai baju koko putih, lalu dia menangis. Nggak ada air mata ini kaitannya dengan warna baju. Ya. Ketika kita beranggapan bahwa ada kebaikan pada misalkan pada warna ini, ada kebaikan pada tanggal ini, pada bulan ini dan lain-lainnya. Ketika kita mendapati, memahami dan meyakini ada kesialan pada hari tertentu, pada tanggal tertentu dan yang lainnya, maka pertanyaan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu secara mutlak, Ustaz? Apakah tidak ada dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang misalkan ya waktu-waktu tertentu yang memang tidak boleh ini, tidak boleh itu? Jawabannya ada. Seperti bulan-bulan haram, ada 4 bulan dalam 12 bulan, ada 4 bulan haram, ya kan? Ada Syawal, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, gitu ya. Kemudian ada apa? Ada Zulqa'dah, ada apa? Ada Zulhijjah, ada Muharram, kemudian ada Rajab. Ya. Itu 4 bulan tuh. Dalam 4 bulan itu tidak boleh perang, kan gitu ya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh ini dan yang lainnya. Apakah menyakiti tidak boleh juga? Apakah menyakiti orang, misalkan nyinggung orang, berantem, itu dibolehkan di selain 4 bulan itu? Jawabannya tetap juga tidak boleh kan gitu. Tapi perbuatan peperangan yang terjadi di 4 bulan itu, ya itu dianggap pelanggaran yang dalam syariat itu yang besar. Gitu. Maka pada 4 bulan itu tidak boleh. Maka suatu ketika ada satu kabilah, ya satu kabilah yang tempatnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Cukup jauh kabilah ini tempat tinggalnya dari Masjid Nabawi. Lalu kemudian mereka datang, ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berniat untuk membeli tanah-tanah, ya kapling-kapling yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Kata mereka, ya Rasulullah, tempat tinggal kami itu di balik gunung itu. Yang kami alhamdulillah atas nikmat Islam ini, kami ingin sekali bisa sholat 5 waktu bersama engkau ya Rasulullah. Bisa menghadiri kajian-kajianmu ya Rasulullah.
tapi kami tidak bisa datang ini karena tempat tinggal kami itu di balik perbukitan itu, dan kalau kami akan datang ke sini kami harus melewati satu kabilah namanya kabilah Mudar. Kabilah Mudar ini kabilah yang masih apa? Yang masih belum masuk Islam, dan setiap yang melewati di situ dan dia tahu bahwa dia masuk Islam itu akan dia apa? Ya, akan dicelakai. Makanya kabilah ini tidak berani melewati kampung Mudar ini. Lalu kami datang kepada Rasulullah itu adalah hanya di 4 bulan haram tadi. Kalau pas saat bulan-bulan haram, barulah kemudian kampung ini datang berbondong-bondong untuk ikut sholat di Masjid Nabawi dan juga untuk kajian di Rasulullah SAW. Maka mereka minta izin, apakah boleh kami membeli tanah-tanah yang ada di sekitar Masjid Nabawi? Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, bukankah satu langkah kamu menuju ke masjid ini, Allah akan tinggikan satu derajat, Allah berikan satu kebaikan, Allah hapus satu keburukan. Seandainya kalian tetap di sana, maka semoga kalian pahalanya jauh lebih banyak dari yang pahalanya berapa? Yang berada di sekitar Masjid Nabawi ini. Artinya apa? Kita dapati bahwa ketauhidan itu penting, dijaga dimanapun. Tidak perlu ada was-was, tidak ada perlu yang namanya hari sial, tanggal sial, dan lain-lain. Kalau misalkan kita tahu ya, bahwa an-nafi'u yang membawa manfaat, ad-darru ya, itu yang memberikan madarat, wallah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kalau kita lagi tengah malam ada burung hantu berbunyi di atas genteng kita langsung heboh dalam rumah dan keluar berusaha musir. Keluar musir lalu kemudian dilemparin genteng kita. Burungnya nggak dapat, genteng kita yang pecah. Ya kan? Kenapa? Agar kesialan tidak sampai ke anggota rumah kita. Karena sebagian mereka meyakini kalau sampai di atas atap rumah kita itu bertengger burung hantu sampai pagi, maka pasti ada yang sakit, pasti ada yang demam, pasti ada yang wafat. Nah, itu permasalahan yang sering terjadi di kita. Itu karena ketauhidan kita. Baik, bagaimana Allah katakan aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada pasti kematian itu akan menjumpai kita. Apakah ya pada hari apa, pada tanggal berapa, kita tidak pernah ada yang mengetahuinya. Jadi orang mentauhidkan Allah ini ya, dia akan mendapatkan rasa aman yang luar biasa. Ya, keamanan yang luar biasa. Yang ke-12, ya, tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika amal solehnya atau amal baiknya itu tidak didasari dengan keimanan, maka amalnya seperti debu yang berterbangan. Maka di sini tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal. Sempurna dan tidaknya amal seseorang bergantung pada tauhidnya. Orang yang beramal tapi tidak sempurna tauhidnya, seperti apa? Karena riya. Tauhid itu kan ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bahayanya riya itu luar biasa. Yang kata Rasulullah SAW, sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Wa ma huwa syirkul asghar? Ar-riya. Itu riya. Tidak ikhlas, ingin dipuji orang gitu ya, ingin dipuji orang. Makanya ini kalau kita ingin ya betul-betul amal ibadah kita ini sempurna betul, ini waspadai riya ini jangan sampai masuk ke dalam ranah hati kita, jangan sampai mengganggu amal-amal kita. Karena kalau kita riya tidak ikhlas, niscaya amalnya akan menjadi bumerang baginya
bukan mendatangkan kebahagiaan, baik itu berupa sholat, zakat, sedekah, puasa, haji dan lainnya, tapi justru amal syirik kecil karena riya bisa menyebabkan berkumpul menjadi satu, nanti menjadi syirik besar. Ibarat batu-batu kecil dikumpulkan, ya, itu kita pernah lihat ya, misalkan ada orang yang ada sebuah perusahaan, kita lihat dia menjual batu split, ya batu split, ya kan? Batu split itu kan kecil-kecil ya, yang untuk ngecor gitu. Lalu kemudian ditumpuk terus dalam satu tempat. Punya tanahnya itu kurang lebih 1 hektar. Lalu kemudian isinya batu split semuanya dikumpul di situ, padahal itu berasal dari batu-batu kecil. Ditumpuk terus di situ sampai kemudian apa? Menggunung. Tinggal ditimpakan saja, misalkan semen gitu ya, semen, jadilah dia betul-betul apa? Gunung batu. Berarti gunung batu yang besar itu awalnya itu adalah kumpulan dari batu-batu kecil. Itu awalnya. Begitupun syirik besar itu bermula dari apa? Berkumpulnya syirik kecil. Lagi sholat pengen difoto, ya pengen difoto. Kalau lagi sholatnya mah nggak mungkin dia selfie lagi sholat. Tapi pesen, kalau lagi sholat saya difoto ya dari sisi kanan, depan, kiri dan sebagainya seperti itu. Itu satu. Lagi baca Al-Quran, kalau nanti difoto, di video ini suaranya apa gitu. Lagi misalkan ya, lagi sedekah ya, bawa 1 kantong itu dibawa ke orang miskin, kalau difoto ya. Ini semuanya difoto, semuanya itu selfie, semuanya itu atas nama dokumentasi, atas nama ini, semuanya sampai tidak tersisa sedikit pun amal soleh kita itu yang tersembunyi. Semuanya itu ditampakkan semuanya di hadapan manusia yang melihat atau yang tidak melihat, karena itu diupload di medsos. Sampai-sampai mau makan saja itu sudah diumumkan. Aku mau masuk aku sedang masak ya opor nih gitu ya. Yo, siapa yang mau pesen? Itu awalnya dagangan. Nanti besoknya itu dia mencoba lagi makan, ya kemudian disampaikan. Kalau saya enak, ya ikan bakar saya enak, ini apa? Terus akhirnya besok apapun semua aktivitasnya di-publish, gitu ya. Sampai benar-benar bahwa amal kita ini tidak ada yang tersembunyi, semuanya nyata, semuanya di hadapan orang. Tetangga, jangan tetangga. Yang tidak tahu pokoknya apa? Yang tidak bermedsos saja, nggak tahu. Si fulan ngomongin apa ya kita nggak paham, nggak ngerti saya. Nah ini menjadi apa? Menjadi sebuah kekhawatiran kita hidup di akhir zaman ini. Tidak ada amal soleh yang itu tersembunyi, hanya Allah saja yang mengetahui. Padahal kalau kita dapati para salafus soleh itu, mereka sangat mewanti-wanti, ya, hatta lagi puasa pun itu bagaimana caranya orang tidak ada yang tahu bahwa dia sedang puasa. Dia sembunyikan. Apalagi sholat malam, gitu ya. Bila perlu orang itu bahwa kita sholat malam itu, ya, keluarga kita aja nggak tahu misalnya. Ya meskipun sunnahnya tetap harus dikasih tahu kan gitu. Maka coba kalau kita lihat hadisnya itu, misalkan apa? Suami bangun duluan, dia kemudian sholat, gitu ya. Dia sholat, setelah sholat paling tidak ada yang disembunyikan. Sebelum bangunkan istrinya untuk sholat, paling tidak ada beberapa rakaat yang dia sembunyikan, seakan-akan dia baru bangun. Padahal mungkin dia sudah 4 rakaat gitu. Ya.
Karena kadang-kadang kita juga di depan istri juga bisa ria, istri di depan suami juga bisa ria. Sekarang ria sama suami masa nggak boleh, ya tetap ria mah sama aja. Orang ria itu kan kalau kita ibadah itu hanya untuk Allah, ya untuk Allah, nggak perlu sampai orang lain nggak tahu. Tapi di dalam hadis itu mengatakan apa? Rahimallahu imra'at, ya, qama minal laili wa ayqadha ahla. Ya. Semoga Allah merahmati seorang suami. Qama minal laili, dia bangun pada malam harinya. Wa shalla, lalu dia sholat. Wa ayqadha ahla, lalu dia bangunkan keluarganya, itu istrinya. Pagi dia udah sholat duluan. Begitu juga Rasul mengatakan rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri qamat minal laili, yang bangun pada malam harinya, wa sholat, lalu dia sholat. Wa ayqadha ahla, lalu kemudian dia bangunkan suaminya atau anak-anaknya. Ada berapa rakaat pagi itu disebut. Tidak semuanya orang lain perlu mengetahui amal sholat kita. Itu tidak perlu tahu. Karena ya, khawatir bahwa itu ria ketika masuk ini bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, mungkin kita gini, kan ada orang mengatakan, kan ada amanah Ustaz, bahwa saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan ini kepada si fulan. Nah, si fulan itu amanahnya tolong difotoin. Kalau difotoin bahwa infak sedekah saya sudah sampai atau belum. Cobalah mulai hal-hal seperti itu, gitu ya. Itu menjadi perhatian kita bersama, gitu. Menjadi perhatian kita bersama. Paling tidak, kecuali kalau memang misalkan kita sudah benar-benar bisa jaga hati kita dari ria, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur, karena itu yang bisa menggagalkan amal-amal soleh kita, gitu ya. Maka tidak selalu harus apa? Tidak selalu ya atas nama dokumentasi dan yang lain-lainnya. Ustaz, karena zaman sekarang ini banyak sekali Ustaz orang tidak amanah, betul. Itu tidak syak, tidak ragu-ragu lagi. Tapi coba kita lihat misalnya ada hadis Rasul SAW ketika berkaitan dengan orang tua dan anaknya yang menginfakkan atau membayarkan zakatnya di Baitul Mal, yaitu di masjid. Lalu Rasul mengingatkan, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya ma'a. Bagimu pahala terhadap apa yang telah engkau infakkan, dan bagimu wahai anak apa yang telah kamu ambil. Karena orang tuanya kaya, anaknya miskin, orang tuanya bayar zakat ke masjid, tapi anaknya ini miskin. Akhirnya anaknya ini datang ke masjid tersebut, lalu kemudian meminta haknya sebagai orang miskin. Maka pihak masjid memberikan kepada anak tersebut. Anak itu kemudian pulang dan dia mengatakan kepada ayahnya, saya dapat ini dari masjid. Ayahnya marah dan dia mengatakan, saya bayar zakat bukan untukmu. Tapi apa kata anaknya? Saya miskin, saya punya hak. Saya punya hak di situ. Maka kemudian hal itu dibawa permasalahan itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada si bapak ini mengatakan, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Rasulullah mengatakan kepada anaknya, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu ambil. Selesai. Maknanya adalah apa? Keikhlasan itu begitu penting. Ya, keikhlasan itu begitu penting bagi kita untuk tetap kita jaga agar jangan masuk ria, sum'ah dan lain-lainnya. Poin yang ke-13. Waktunya habis atau apa? Habis. Pasal 11 ya. Cepat sekali waktunya. Pertanyaannya gimana ya pertanyaan? Sampai poin yang ke-12 ya. Baik, pertanyaan dulu ya. Misalnya jika dari rumah seseorang sudah sholat malam atau sudah witir sebelum pergi sholat subuh ke masjid, tapi sholat subuh masih lama, boleh atau bisakah kita sholat
lain lagi Ustaz, terutama jika seseorang itu sedang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, terus saja boleh, ya, boleh sholat malam lagi, ya 2 rakaat terus gitu ya sampai masuk waktu subuh. Tapi tidak perlu witir lagi, karena witir itu sudah cukup satu kali. Ya, tapi tetap kita boleh sholat malam lagi, ya, atau sholat sama seperti kita misalkan di sholat tarawih kan. Kita sholat tarawih sudah di 11 rakaat di masjid. Karena tarawih di Indonesia itu rata-rata ba'da isya, ya, maka jam 9 itu insya Allah sudah selesai. Ya, menjelang sahur kita bangun, sholat lagi nggak? Ya terserah, sholat lagi nggak apa-apa. Ambil air wudhu 2 rakaat terus sholat gitu sampai kita sahur sampai masuk waktu subuh. Ya, sholat sunnah mutlak itu boleh. Apakah melakukan ruqyah dan mencari pendapat kepada orang yang mengaku sebagai ustaz adalah termasuk sebagai perilaku syirik walaupun masih dalam koridor agama? Mungkin orang yang mengaku sebagai ustaznya itu mungkin kalimatnya harus diganti. Aku jadi ustaz nggak boleh. Ya, aku jadi ustaz nggak boleh. Ustaz, kiai, gitu ya, itu panggilan yang memang biarkan masyarakat yang memanggil, ya. Dan itu kan akan teruji, ya, itu akan teruji dengan sendirinya. Karena hakikatnya ustaz, kiai, gitu ya, itu kan tidak ada ujiannya kecuali memang dari masyarakat, gitu. Nggak ada sertifikasi ustaz, ya. Sertifikasi kiai kan sebenarnya nggak ada, gitu. Cuma sekarang karena banyak itu, ya, banyak orang yang kemudian baru bisa baca Al-Fatihah 1 kemudian langsung dia bisa mengustadkan diri, kan jadi masalah. Itu istilah terjadi banyak, ya. Mungkin ada standar, kata MUI ketika saya mengikuti standarisasi dai gitu ya di Majelis Ulama Indonesia, maka ada standarisasi sebagai sebagai seorang dai tersebut, gitu. Jadi dan itu diujikan, bacaan ayat Al-Qur'annya seperti apa, pemahaman hadisnya seperti apa, bahkan ada materi keindonesiaan misalkan tentang moderasi beragama itu maksudnya seperti apa dan lain-lainnya. Itu ada. Tapi sesungguhnya bahwa itu bukan menjadi satu patokan yang utama. Nah, kalau kemudian kita melakukan ruqyah mandiri itu masyru' disyariatkan. Kita lagi badan kayaknya banyak sakit, lalu kemudian kita meruqyah sendiri, ya, baca Al-Fatihah, lalu kemudian baca 5 ayat di awal surat Al-Baqarah, ya, lalu kemudian baca ayat kursi, ya, baca ayat kursi. Kemudian baca 2 ayat terakhir di akhir surat Al-Baqarah misalkan. Kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Ya, itu terus dibaca itu. Ruqyah mandiri. Al-Fatihah, kemudian 5 ayat di awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Itu aja dibaca. Dan ruqyah itu belum tentu sekali, gitu ya. Ustaz, saya sudah meruqyah diri saya tapi kok nggak sembuh-sembuh, ya jangan sekali. Terus ruqyah itu. Karena kan keimanan di akhir zaman ini merosot tajam, Pak. Berbeda keimanan zaman sahabat, ada seorang yang sakit, lalu kemudian dibacakan surat Al-Fatihah 1 kali, lalu kemudian langsung sembuh. Gitu. Mungkin kita butuh 7 kali, 10 kali atau yang lainnya. Ya, kita harus maklumi bahwa kita itu tinggal di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman ini yang dosa itu begitu banyaknya, sehingga itulah kalau misalkan kita ingin dapat besi yang bagus, tapi besi itu sudah berkarat, berarti kan karatnya harus dibersihkan dulu. Kan kalau disambung besi lagi nggak nyambung kan. Jadi ibaratnya bahwa pakai besi itu ketika mau nyambung itu gitu ya, itu kalau nyambungnya pada karat itu kan nggak bakal nyambung. Maka dibersihkan terlebih
terlebih dahulu. Begitupun orang yang meruqyah dengan bacaan-bacaan itu, ya, itu betul-betul harus terus mengikhlaskan diri kita dan lain-lain. Nah, adapun kemudian kalau meruqyah kepada orang lain, yang itu dianggap ustaz atau dianggap ahli dalam ruqyah tersebut, ya. Pertama, bahwa hindari kita meminta kepada orang lain untuk diruqyah. Badan saya 1 minggu ini panas terus gitu ya, Ustaz boleh nggak ruqyah saya? Gitu. Kita katakan ruqyah diri sendiri gitu, ya. Nanti kita tuntun boleh gitu ya, tapi ibu ruqyah diri sendiri misalkan gitu. Itu insya Allah tidak syirik. Nah, ruqyah ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau doa-doa dari Al-Quran maupun doa dari hadis Rasul. Kalau kemudian bacaan ruqyah itu ternyata yang tidak ada pada nas Al-Quran, tidak ada juga pada hadis, bahkan kalimat-kalimatnya hanya orang yang meruqyah saja yang membacanya, itu disebut jambi-jambi. Dan itu nggak boleh, ya. Itu tidak diperbolehkan dan itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau kita sholat, yaitu 2 sholat dalam satu niat, misal sholat tahiyatul masjid dan sholat duha di masjid? Bagaimana kalau lupa sholat duha? Jadi gini, kita ini kalau masuk masjid, ya, masuk masjid yang memang murni masjid, ya, yang murni memang itu dipakai 5 waktu untuk sholat, gitu. Maka nasnya jelas, tidak boleh seseorang itu masuk masjid langsung duduk. Maka apa? Dia sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Nah, ternyata antum masuk masjid ini tersisa waktu untuk iqomah, misalkan sholat subuh di biasanya gitu ya. Ternyata tersisa waktu 5 menit ini ada 2 amalan yang luar biasa. Satu, masuk masjid sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Yang keduanya untuk qobliyah subuh, yang kebaikannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka bisa nggak kita masuk masjid itu sholat 2 rakaat saja? Bisa. Ya, niatnya adalah apa? Qobliyah subuh. Pada niat qobliyah subuh itu di dalamnya sudah gugur tahiyatul masjid, sudah otomatis pahalanya sudah dapat, include di dalamnya. Ya, sudah berada di dalamnya. Kita juga dapat pahala tahiyatul masjid, memuliakan masjid, yaitu dengan sholat 2 rakaat tadi. Sholat 2 rakaatnya karena waktu untuk qaumatnya itu hanya 5 menit, maka itu masuk sholat sholat qobliyah subuhnya. Ya, jadi, tapi kalau waktunya masih panjang, kita boleh sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu sholat qobliyah subuh, itu juga boleh. Ya. Seperti itu. Kalau lupa sholat duha, ya, kalau lupa sholat duha tidak perlu kita mengqadhanya atau apa gitu ya, karena itu tetap ada sunnah. Esok harinya kita boleh sholat lagi. Gitu. Sebagaimana mentarbiyahkan anak-anak remaja bahwa jika hendak meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Anak tersebut menjawab, apa betul seperti itu? Bagaimana caranya? Saya jawab, lakukan perintah Allah dan jauhkan larangannya. Tapi jawaban itu sepertinya kurang bisa diterima, ya, oleh remaja sekarang. Mohon penjelasan dan dalilnya Ustaz. Ya. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita sampaikan kepada anak kita bahwa dulu Rasulullah itu pernah membonceng, yaitu Abdullah bin Abbas masih remaja, masih kecil. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, ini Rasulullah perhatian sekali kepada remaja. Kalimat yang diajarkan itu adalah apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Kamu kalau kemana-mana, maka jaga perintah Allah. Tiba masuk waktu sholatlah di situ, gitu ya. Seperti itu diajarkan. Nanti Allah akan senantiasa menjaga kamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu terus membela kamu dimanapun kamu
berada. Sampai di sana, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, wa idza sa'alta fas'alin billah, minta tolonglah kepada Allah. Nah, gambarannya begini, nah. Coba kamu pernah melihat ada orang yang sedang diuji Allah dengan penyakit stroke misalkan, gitu ya. Coba misalkan kita melihat ada yang sedang diuji dengan penyakit stroke, dia tangannya itu ya seperti getar gitu ya. Lalu kemudian sekedar untuk ngambil tisu yang enteng, dan tisu ini kan enteng ringan gitu ya. Tapi ketika Allah uji dengan penyakit, maka apa? Dia tisu di situ, untuk ngambil tisu itu dia agak susah, menandakan bahwa tenaga yang ada pada diri kita pun itu hakikatnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibawa anak-anak remaja, anak ini kadang-kadang dibawa kepada contoh-contoh yang konkret. Ya, dibawa kepada contoh yang konkret. Misalkan tentang kita, Allah kan nggak melihat kita, Bu. Allah itu kan agak susah kita melihat. Allah kan nggak pernah melihat kita. Lalu kemudian kita coba, Anda lihat itu kabel di depan. Ya kan, itu ada kabel di depan. Kalau kabel di situ itu kalau kita colokkan itu, maka kesaklarnya maka dia akan nyala. Gitu. Apakah kamu tahu aliran itu yang berjalannya seperti apa? Ya, saya nggak melihat. Tapi nggak melihat. Tapi kan bukan belum sesuatu yang tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Ya. Kalau pengen membuktikan itu ada, coba aja digunting. Kabelnya digunting, mati kan gitu. Tapi coba kabelnya itu yang dari ujung masing bawah ini tempelkan ke tangan, nyetrum enggak? Nggak berani saya, itu tandanya. Tidak semua yang tidak ada, tidak semua yang tidak terlihat itu dianggap tidak ada. Ya. Lalu kalau misalkan kemudian ya seperti yang pada saya sampaikan bahwa kita ini kan katanya bisa berpikir, bisa membaca, bisa apa, karena Allah memberikan kepada kita otak atau disebut akal, gitu ya. Nah, akalnya itu di mana? Kalau di sini ya disebut jidat, di sini ya kepala, gunung, di sini ya tengkuk, kepala di mana kan? Gitu. Diperiksakan di Ya, diperiksakan misalkan di tim medisnya, di dokternya pun mana yang otak gitu ya, yang bisa melahirkan pemikiran-pemikiran dan macam-macamnya. Itu juga tidak terlihat gitu. Maka tidak semua yang tidak terlihat itu kemudian kita harus mengatakan tidak ada. Ya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya kita dibawa ke arah situ, itu cara pendidikan secara umumnya adalah dibahasakan dalam sesuatu yang divisualisasikan pada kenyataan yang ada gitu. Ya. Seperti tadi orang yang teruji dengan misalkan dalam keadaan sakit seperti tadi. Gitu. Jadi hanya sekedar mengambil tisu saja, orang yang sedang teruji penyakit itu pun tidak bisa. Apalagi ngambil gelas yang ada isi airnya, apalagi suruh membuka tutup botol misalkan. Kita saja kadang-kadang dalam keadaan sehat, ada waktu-waktu tertentu ternyata kita buka botol aja nggak bisa. Kayak lino gitu ya, seperti itu. Nah itu kita bahwa di situ kita harus minta tolong kepada Allah terlebih dahulu pada perkara yang ringan. Ya Allah, aku akan ngambil tisu. Ya, berikanlah kekuatan kepada tanganku untuk bisa mengambilnya. Itu adabnya sebenarnya. Ya Allah, aku ingin minum. Ya, kalau Allah berikan kepadaku air minum itu yang bisa menyehatkan. Ambil air minumnya, tuangkan di gelas, lalu bismillah kita baru minum. Karena betapa banyak pada saat itu kita merasa kuat fisiknya, tapi kemudian tiba-tiba Allah berikan ujian, lemas badan kita, akhirnya tidak bisa minum, tidak bisa makan dan lain-lain. Ya, maka dalam hal ini anak-anak kita itu terus harus diajarkan pada perkara-perkara tauhid yang bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala a'lam. Saya kira kita sudah di kajian ini. Semoga dari poin ini bisa beberapa hal kita bisa mengambil manfaat ya, dari apa yang kita bacakan tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kepada kita sekalian keistiqomahan dan beragama, istiqomah dalam sunnah, dan hingga akhir hayat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah-Nya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.